Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini untuk pembelajaran PPKN kelas 10, kita akan membahas bab 8, yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan mempelajari tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Nah, untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, kompetensi dasar yaitu menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu menguraikan desentralisasi dalam konteks NKRI. Yang kedua, menguraikan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Yang ketiga, menganalisis hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Dan yang terakhir adalah menyajikan secara tertulis tentang hasil analisis hubungan desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, anak-anakku, silakan kalian simak penjelasan dari Bu Ayun berikut tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Yang pertama, kita akan belajar tentang latar belakang pelaksanaan otonomi daerah. Ternyata, otonomi daerah itu dilatar belakangi oleh adanya wujud untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Karena apa? Karena kedaulatan negara itu berada di tangan rakyat. Kemudian dalam mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyat itu tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Nah, di sini ada 4 faktor yang melatar belakangi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah. Jadi faktor-faktor tersebut yang pertama adalah keragaman bangsa Indonesia itu membutuhkan penanganan yang berbeda. Nah, jadi keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik masing-masing masyarakat itu membutuhkan penanganan yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan sifat dari berbagai wilayah. Jadi, wilayah Indonesia itu kan berupa kepulauan luas dengan segala kondisi yang berbeda, memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat dari berbagai wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis. Dan yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jadi Indonesia adalah negara yang luas dengan penduduk yang sangat banyak dan beragam. Kemudian dengan kondisi tersebut itu menyebabkan diperlukannya suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisien dan efektivitas. Dengan membagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan lebih kecil, lebih efisien dan efektivitas tersebut dapat tercapai. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari desentralisasi itu sendiri. Jadi pengertian desentralisasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu D artinya lepas, sentrum artinya pusat. Sehingga jika digabung maka desentralisasi itu menurut bahasa Latin mempunyai arti terlepas dari pusat.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dari desentralisasi. Nah, kelebihan desentralisasi ini dapat dilihat dari fungsi pemerintahan. Yang pertama adalah satuan-satuan desentralisasi itu lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Kemudian yang kedua, dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi itu lebih inovatif. Kemudian satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral, komitmen yang lebih tinggi serta lebih produktif. Kemudian sedangkan menurut Jan in Hetvel, kelebihan desentralisasi yaitu yang pertama adalah meringankan beban pemerintahan. Karena apa? Karena pemerintah itu tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan daerah setempat. Jadi pemerintah pusat itu belum tentu mengenal lebih dalam apa yang ada di pemerintahan daerah, apa yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah menghindari beban aparat pemerintah yang melampaui batas. Kemudian yang ketiga adalah aparat daerah itu lebih dapat menonjol. Nah, karena dalam ruang lingkup yang sempit, seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian yang keempat, masyarakat dapat ikut serta dalam pemerintahan. Jadi tidak hanya merasa sebagai objek saja. Kemudian yang kelima, meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol atas tindakan pemerintah. Jadi hal ini dapat menghindari pemborosan dan dalam hal tertentu desentralisasi dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna. Intinya kelebihan dari desentralisasi di sini adalah lebih memberikan kewenangan atau pengaturannya itu kepada pemerintah daerah. Nah, kinerja pemerintah daerah itu lebih bisa diawasi oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan dari desentralisasi. Jadi selain ada kelebihan, di sini juga disebutkan kelemahan dari desentralisasi. Kelemahan desentralisasi menurut C.K. Hu, yaitu yang pertama adalah mempersulit koordinasi. Jadi besarnya organ-organ pemerintahan itu menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks, sehingga mempersulit koordinasi antar pemerintah. Kemudian yang kedua adalah lebih mudah terganggu. Jadi keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dari daerah itu dapat lebih mudah terganggu. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya daerahisme atau provinsialisme. Jadi khusus mengenai desentralisasi teritorial itu dapat mendorong timbulnya daerahisme atau provinsialisme. Kemudian yang keempat adalah memerlukan biaya yang besar. Dan yang kelima, sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Jadi,
otonomi daerah itu merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga di sini dengan adanya desentralisasi itu dapat melahirkan otonomi daerah. Jadi antara desentralisasi dengan otonomi daerah bisa kita gambarkan seperti dua sisi mata uang, yaitu dari sisi pemerintah pusat yang berlangsung adalah penyelenggaraan desentralisasi dalam organisasi negara Indonesia. Dari masyarakat yang terjadi adalah otonomi daerah. Nah, namun dalam praktiknya kedua istilah ini sering ditukar pakaikan, baik itu desentralisasi ataupun otonomi daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos, artinya sendiri. Sedangkan nomos itu artinya adalah aturan atau undang-undang. Autonomia adalah hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri. Nah, jadi pengertian otonomi daerah atau otonomi daerah itu dapat diartikan pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur otonomi daerah. Jadi di sini ada 3 unsur otonomi daerah. Yang pertama adalah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Yang kedua, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang ketiga adalah otonomi daerah merupakan daerah yang masih berada dalam kesatuan NKRI, bukan membentuk negara di dalam negara. Jadi, berdasarkan ketiga unsur ini, meskipun daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, namun bukan berarti daerah itu membentuk negara sendiri, akan tetapi daerah itu masih terdapat masih tergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada landasan hukum otonomi daerah. Jadi sebenarnya di sini ada banyak sekali landasan hukum yang mengatur tentang otonomi daerah. Akan tetapi yang harus kalian ingat dan kalian tahu itu cukup ini saja, yaitu yang pertama ada landasan hukum otonomi daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18, 18A dan 18B. Nanti untuk bunyinya silahkan bisa kalian baca di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi sebenarnya landasan hukum otonomi daerah itu banyak sekali. Akan tetapi yang harus kalian ingat dan wajib kalian ingat ini cukup yang sudah saya sebutkan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari otonomi daerah. Apa sih tujuan dari otonomi daerah?
Di sini tujuan otonomi daerah itu dapat dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat dan sudut pandang pemerintah daerah. Jadi dari sudut pandang pemerintah daerah, tujuan otonomi daerah yaitu meliputi adanya pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Kemudian, dari sudut pandang pemerintah daerah itu terdapat beberapa tujuan otonomi daerah, yaitu yang pertama adalah kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi politik. Jadi lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Kemudian yang kedua adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Jadi meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Karena pemerintah daerah itu lebih tahu kondisi masyarakatnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah daerah mengetahui masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, jadi pemerintah daerah itu kan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya, yang mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul, sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pemerintahan daerah itu lebih dekat dengan masyarakat daerahnya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang nilai otonomi daerah. Jadi nilai otonomi daerah di sini ada dua jenisnya, yaitu unitaris dan desentralisasi teritorial. Nah, nilai unitaris itu meliputi Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan yang lain di dalamnya yang bersifat negara. Semua tetap berada dalam satu negara dan satu bangsa, yaitu Indonesia. Kemudian, jadi di dalam nilai unitaris ini yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, tidak ada negara di dalam negara. Kemudian yang kedua, desentralisasi teritorial. Jadi pemerintah itu diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Jadi nilai desentralisasi teritorial ini bersumber dari isi dan jiwa yang ada di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi otonomi daerah. Di sini ada 3 dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi administratif, dan dimensi kabupaten atau kota. Nah, dari dimensi politik itu bahwa daerah kabupaten atau kota dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan, yang berarti risiko munculnya gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Kemudian yang kedua, dimensi administratif, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat itu relatif dapat lebih efektif. Kemudian ada dimensi kabupaten atau kota. Di sini bahwa kabupaten atau kota itu merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah. Karena apa? Karena daerah kabupaten atau kota yang lebih tahu potensi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Dan kemudian yang terakhir adalah prinsip otonomi daerah. Nah, di sini ada 3 prinsip, yaitu prinsip seluas-luasnya, prinsip nyata, dan prinsip bertanggung jawab.
Yang pertama, prinsip seluas-luasnya, artinya bahwa daerah itu diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Nah, jadi yang termasuk urusan dan wewenang pemerintah pusat itu meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi atau peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Jadi selain itu, semua urusan kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah prinsip nyata. Artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Dan yang terakhir adalah prinsip bertanggung jawab, bahwa penyelenggaraan otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu adalah mempercepat pembangunan dengan memberdayakan potensi-potensi daerah semaksimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah asas otonomi daerah. Di sini ada 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Nah, kemudian setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, silahkan bisa kalian kerjakan kuis berikut untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemahaman kalian terkait dengan materi hari ini yang sedang kita pelajari. Nah, ini silahkan bisa dikerjakan. Nomor 1, jelaskan pengertian desentralisasi. Kemudian jelaskan kelebihan sistem desentralisasi. Yang ketiga adalah jelaskan kelemahan desentralisasi. Yang keempat, jelaskan pengertian otonomi daerah. Yang kelima, sebutkan dasar hukum otonomi daerah. Yang keenam, sebutkan tujuan otonomi daerah. Yang ketujuh, sebutkan prinsip otonomi daerah. Yang kedelapan, sebutkan nilai dasar otonomi daerah. Dan yang kesembilan, sebutkan dimensi otonomi daerah. Yang terakhir adalah sebutkan arah. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan terkait materi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.